ceramah itu orang sudah baik semua. Iya ya begitu ya. Itu tatanan konsep. Dari muda ya. Iya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial TV. Malam ini kita ketemu lagi di acara Bincang Lepas. Tentunya pembahasan kita hari ini adalah mengupas soal rahasia di Karang Taruna. Nah, di hadapan kita ini hadir salah satu tokoh atau yang berpengaruh dalam Karang Taruna khususnya di Kabupaten Bulukumba ini. Di samping saya ada Pak Sekretaris Kak Muhardi Totis, tentunya akan memberikan wejangan soal seperti apa strategi di Karang Taruna terkait pemuda mandiri dan produktif sesuai dengan tema kegiatan di kali ini SKBKT 2022 yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Pandrita Lopi Kabupaten Bulukumba, dan tentunya juga Ustaz Ihwan Bahar yang lagi kondang saat ini bergabung, dan pastinya dia adalah salah satu koordinator bidang keagamaan di kepengurusan Karang Taruna. Nah, saya mulai dari Pak Sekretaris Kakanda Muhardi Toti. Bagaimana sih strategi pemuda yang bisa mandiri dan produktif itu dimulai dari pemuda desa? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sosial TV yang telah melakukan agenda yang menurut kami ini sangat istimewa, membahas berkaitan dengan langkah yang harus kita tempuh untuk kemudian melahirkan generasi muda yang mandiri dan produktif di tubuh Karang Taruna itu sendiri. Satu hal yang paling perlu kita garis bawahi mengawali daripada pembicaraan kita adalah bahwa Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan memang muaranya untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat itu sendiri, khususnya adalah untuk warga Karang Taruna. Nah, kalau misalnya dipertanyakan apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan agar supaya memang betul-betul bisa terwujud pemuda-pemudi di desa melalui wadah Karang Taruna, saya kira sangat simpel sekali. Bahwa Karang Taruna keberadaannya di desa itu memang adalah mutlak adanya. Karena Karang Taruna seyogyanya adalah memang adalah Karang Taruna desa dan kelurahan. Itu sudah diatur di Permensos 25 tahun 2019 itu sendiri, bahwa Karang Taruna itu adalah berkedudukan di desa dan kelurahan. Nah, hari ini kita tahu bersama bahwa Karang Taruna itu adalah lembaga kemasyarakatan desa yang otomatis tidak bisa terlepas daripada pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa. Jadi memang sinergitas antara pemerintah desa dengan pemberdayaan generasi muda ini melalui wadah Karang Taruna itu adalah langkah yang paling tepat untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui organisasi Karang Taruna itu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Karang Taruna salah satunya adalah mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan melihat sumber daya alam dari masing-masing desa kelurahan itu. Jadi tidak harus bahwa satu usaha ekonomi produktif, boleh jadi berbagai macam tergantung dari sumber daya alam atau potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Kalau misalnya di desa ini adalah sumber daya alamnya banyak misalnya di bambu, otomatis yang kita harus kembangkan adalah kreativitas untuk kerajinan bambu yang memang betul-betul menghasilkan untuk warga Karang Taruna itu sendiri di desa itu. Nah, yang perlu juga kita pahami bersama bahwa Karang Taruna itu sebenarnya tujuannya, dia fokusnya, sasarannya ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Jadi dari usaha ekonomi produktif yang kemudian dikembangkan oleh desa itu, selain untuk pengurus, selain untuk digunakan untuk program-program kerja di Karang Taruna, otomatis juga adalah untuk bagaimana melayani masyarakat yang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 26. Artinya dari usaha ekonomi produktif itu Karang Taruna, lembaga Karang Taruna atau organisasi Karang Taruna ini itu bisa membantu warganya yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, harapan kita mudah-mudahan ke depan ada regulasi dari pemerintah daerah misalnya yang menekankan, ada penekanan untuk bagaimana memaksimalkan kinerja Karang Taruna itu sendiri dengan anggaran dana desa yang ada di pemerintah desa maupun ADK, anggaran dana kelurahan itu sendiri. Ya, itu terlepas daripada Kak Muhardito ini sebagai kepala desa ya, sebagai kepala desa di Desa Dampang yang betul-betul mendorong kepemudaan itu dalam sebuah bagaimana dia bisa berstrategi untuk membangun kemandirian pemuda itu sendiri di dalam ruang lingkup desa misalnya. Nah, itu mungkin dari Kanda Muhardito sebagai pembuka kita, dan saya langsung menyeberang dulu ke ini kakak saya ini yang tidak sabaran juga, Ustaz Ihwan Bahar, terkait bagaimana mendorong pemuda ini yang mandiri dan produktif dengan model atau sisi keagamaan. Misalnya kalau mungkin di persilatan itu adalah jurus, ya kurang lebih sama dengan strategi yang digunakan oleh Pak Kanda Muhardito itu tadi. Nah, mungkin Pak Kanda Ustaz Ihwan ini itu lebih condong bagaimana mentalitas keagamaan itu untuk mendorong pemuda yang mandiri dan produktif. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sosial TV yang saya hormati, serta seluruh rekan-rekan Karang Taruna se-Indonesia yang mungkin menyaksikan acara kita pada malam hari ini, tepatnya di lapangan Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam rangkaian kegiatan SKBKT tingkat Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Ada hal yang mungkin agak menarik ya di awal pembuka kita ini, bahwa ada ungkapan begini, walaupun mungkin dari sisi umur dan face kelihatannya lebih muda Pak Desa daripada Iya. Lebih muda ya? Iya, lebih muda. Tapi berapapun umurnya, jika dia menyandang status sebagai pemimpin, apalagi setingkat kepala desa, itu adalah orang tua di desa, maka dia adalah orang tua. Itu adalah orang tua. Jadi Pak Desa tidak bisa mengatakan saya masih muda. Dia adalah orang tua. Karena status Dari seluruh orang tua di Desa Dampang, dia adalah paling tua, yang dituakan. Itulah bahasa yang dituakan dia. Saya justru lebih mudah pada posisi ini, karena setua apapun saya adalah ketua dai muda. Iya. Itu kondangnya ya. Itu kondangnya, karena kita ini ketua dai muda. Iya. Walaupun saya setua apapun kita tetap muda. Iya, karena Ya, kebetulan juga ada koordinator pengurus di Karang Taruna. Iya. Dan perlu dipahami oleh rekan-rekan se-Indonesia yang menonton acara ini, saya sudah bergabung di Karang Taruna ini melalui beliau juga selama beberapa tahun ya. Dan itu menjadi salah satu inspiring sehingga kemudian saya membentuk Majelis Dai Muda. Ini perlu dititikbawahi. Kenapa? Kami mau fokus pada sisi keagamaannya saja. Betul. Ya, sehingga merangkum generasi muda, mencetak kader. Jadi mohon maaf, kami tidak mengumpulkan dai ya. Tidak mengumpulkan. Tolong ditandai, kalau mengumpulkan dai sampai 200-300 person kami bisa. Tapi kami mencetak kader. Untuk apa mengumpulkan dai? Nah, mereka sudah jadi. Dai sudah jadi. Kami mau yang dari nol. Yang baru itu dilatih ya, Ustaz. Itu yang dilatih. Untuk kemudian tampil, dan alhamdulillah saat ini mungkin Pak Desa juga paham betul, itu sudah banyak di masyarakat kita kebutuhan dai sudah mulai terakomodir dengan munculnya dai-dai baru. Dai-dai baru yang milenial. Nah, berbicara tentang konsep itu, mungkin melalui kepengurusan di masa yang akan datang, saya mengusulkan kepada pengurus yang baru, kita tidak boleh hanya bermain di tataran bawah. Pak Desa mungkin berbicara sesuai dengan kapasitas beliau. Iya.
Soal Tapi strategi di desa ya. Saya pribadi sebagai pembina penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba adalah inisiator terbentuknya adanya Perda disabilitas di Kabupaten Bulukumba. Perda disabilitas ya. Ya. Tapi saya mau berharap ke depannya ada Perda minimal perbuk lah yang menaungi nih kepemudaan, sehingga mohon maaf 109 desa pada ya. Iya. 109 desa. 109 desa. Agak susah korong kepala desa kita ini menggerakkan dana yang besar jika regulasi tidak jelas. Terus kepada bidang keagamaan Khususnya ya. bidang keagamaan dan yang melibatkan pemuda. Melibatkan Bisa tanya Pak Desa, berapa banyak persentase untuk pemuda khususnya dan dalam pembinaan keagamaan Ya. yang persentasenya diambil dari ADB atau ADK? Ya. Itu kan sangat kecil sekali pada saya. Iya. Kecil sekali. Itu Pak. soal penganggaran ya. Penganggaran. Nah mungkin Ustaz ini gimana sih prospeknya sebenarnya keagamaan ini? Ini kan kalau bicara soal keagamaan masih sangat sedikit pemuda yang tertarik. Seperti misalnya kita mau melakukan pelatihan pendai misalnya, pencerah misalnya. Ya, Mungkin baik. ada trik khusus atau peran khusus yang harus diterapkan untuk menggait pemuda ini. Mungkin sampainya ini sebagai ketua dai muda juga di Bulukumba, Iya. sebagai koordinator bidang keagamaan di Karang Taruna tentunya. Ya, Apa trik yang dilakukan untuk menggait ini para pemuda untuk bisa lebih eksis di bidang keagamaan? dalam bahasa dakwah itu ada namanya human interest, berbicara sesuai dengan kapasitasnya orang. Kalau Pak Desa tadi menggalakkan tentang ekonomi kreatif Ya. di tingkat masyarakat bawah, Ya. tapi sebenarnya tidak bisa ini dibahasakan ke anak muda. Oh, ya? Mana ada anak muda yang membuat atap rumah dari rumbia dan seterusnya. Oh gitu ya? Jadi tempatkan pemuda sesuai porsinya. Kita berada di era milenial. Bagaimana dengan pemuda yang mungkin diajar ceramah gitu? Sistem digitalisasi, bahkan ceramah digitalisasi. Contoh Oh, kegiatan keren ya. podcast hari ini kan dimainkan oleh pemuda. Saya bermimpi Pak Desa menggalakkan ibu-ibu bikin apa kayak di rumah, usaha kecil UKM di rumahnya. Ya. Setelah dibuat, ini hasil buatannya ini buatannya. kemudian diposting, Dipasarkan. dibagikan oleh anaknya loh. Oh anaknya. Nah, anaknya yang memainkan. Jadi ada peran ini. ya? Ada masing-masing sesuai dengan perannya. Ada Sistem kolaborasi. digitalisasi. Bahkan dalam dunia dakwah, tidak semua anak muda, saya pribadi kadang mengkader 20, 30 satu kali angkatan Wow. di perguruan tinggi, paling ada 1-2 yang terus berlanjut menjadi dai. Tapi selebihnya saya arahkan, oke, kau apa kemampuanmu? Puisi. Ini kemampuan apa? MC. Kemampuan kamu menulis. Kemampuan ini mainnya di YouTubers. Oke, silahkan berdakwah sesuai dengan bidangmu. Dai itu tidak mesti di atas mimbar loh. Dai tidak mesti di atas mimbar. Banyak faktor yang bisa menginspirasi kita untuk menyampaikan dakwah, dan itu tidak mesti di masjid. Maka mungkin di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia yang pertama kali menggalakkan sistem dakwah dan pengajian outdoor yang kemarin diprotes sebelum corona ya. Ya. Mengaji di pinggir jalan, mengaji di taman kota, ngapain di situ namanya masjid? Ya. Saya bilang karena tidak semua orang pergi di masjid. Tidak semua Kalau orang. yang di masjid diceramah itu orang sudah baik semua. Iya begitu ya. Itu tentang konsep. Jadi mungkin nah, ini ke depannya nih karakter bisa mainkan ini. Jadi buat katanya, buat apa kita memperbaiki orang yang sudah baik? Iyalah. Yang sasaran kita ini adalah bagaimana orang yang mungkin tidak tersentuh, Itu dia. belum tersentuh secara kopo atau secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa menceramai mungkin di kebunnya misalnya? Nah, itu dia. Iya. Nah ini kan bagaimana ini? Di Bulukumba ini kan lagi tren-trennya seperti saya lihat ada kelompok bikers yang itu juga bergerak di bidang keagamaan. Nah, menurut pantauan Ustaz ini salah satu Ustaz yang kondang, apalagi ketua dai muda ini, sudah pasti selalu bicara dengan anak muda. Saya mau bertanya soal seberapa besar presentasi kekuatannya sistem kaderisasi yang dilakukan ini, baik backupnya pemerintah, baik dengan kehadirannya dai muda misalnya, sebagai kehadirannya Ustaz Ihwang ini di bidang keagamaan dalam Karang Taruna. Sudah berapa persen sih pengaruhnya untuk anak muda ini, khususnya di Bulukumba ya? Pertama adalah yang namanya organisasi seperti Karang Taruna ini kan, Karang Taruna tidak bisa kalau dia diibaratkan pohon itu sudah seperti kelapa ya yang tinggi mengakar ke bawah. Di akar itu kan ada dua. Ada akar yang menjangkau ke samping, ada yang mengakar turun. Nah, kalau di sistem pengkaderan tentu saja kedua-duanya harus valid. Ya, kepengurusannya kemudian menjalan kiri kanan untuk menguatkan, tapi ada sistem kaderisasi yang dari ke bawah. Nah, yang mampu kami backup ini adalah
yang memang beberapa kampus yang kerjasama. Karena mohon maaf, walaupun ya? mungkin Pemda menonton acara ini, orang unsur Pemda, tidak apa-apa kami sampaikan. Ya. Sampai awal kami dibentuk 2017 dilantik sampai hari ini tidak ada selembar pun proposal yang kami masukkan di Pemda. Wah, Untuk luar membuat. biasa. Jadi kalau dikatakan Anda begini-begini, ya itulah kemampuan kami. Dan Anda tidak ada backup dana ya dari pemerintah daerah. Bahkan perlu teman-teman ketahui dan para penonton, mungkin satu-satunya di Sulawesi Selatan lembaga yang pusatnya di Kabupaten Bulukumba ada juga. Iya, dari muda. Tapi kita membentuk di kabupaten lain. Iya. Selayar, Janeponto, Takalar, Bulukumba ini Batai, tergolong Sinjai. unik. Ada kelompok bebek motornya itu, Ya. ada pejuang subuh. Dan itu tidak agak susah mungkin kalau dipakaikan nalar. Kalau orang bilang pusatnya di Jakarta, oke lah. Ya. Tapi ini pusatnya di Bulukumba loh. Bulukumba ya, luar biasa. Ini. Nah, Dan itu- ini menginspirasi, mudah-mudahan ke depannya kami berharap melalui Karang Taruna di kemudian yang akan datang, termasuk Bapesa, ada mungkin nanti ke depannya kita bentuk majelis dai muda tingkat desa. Dan Majelis kelurahan. Dai Muda tingkat desa. Kalau ini bisa dipelopori oleh Karang Taruna ya. Kalau Karang Taruna bisa pegang ini, selesai ini barang-barang. Ya oke lah, ada pengurus Karang Taruna desa, tapi di sisi lain ada majelis dai muda, jadi kegiatan kepemudaannya jalan disinergikan dengan majelis dai mudanya. Ya, termasuk tadi ini di acara SKBKT ini ada lomba-lomba keagamaan loh, termasuk betul. salawat badan, Ini kan lomba salawat. saya sepakat dengan Pak Sekretaris. Kenapa lomba ceramah diadakan di lapangan? Karena kalau di masjid sudah sering. Betul luar biasa. Itu soal apa namanya? Tembakan sasaran kita. Coba ya. kita ambil sedikit fakta ya, cek fakta. Nggak usah jauh-jauh Pak Desa ya. Berapa masjid di desa Ramo Pak Desa? 9. 9. Kalau 9 masjid di bulan Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, tidak usah ambil penceramah dari luar. Cetak kader dai di tingkat desa, ini yang Tingkat gilir-gilir. desa. Ini yang gilir-gilir. Saya kira mungkin ini menjadi PR Pemudanya kita. dari Karang Taruna yang kader kami, karena kami yang punya background untuk itu. Selesai. Sudah. Jalan. Iya. Kita tidak usah bersaing. Itu lah. sepertinya Pak Sekretaris ini menjadi PR besar Nah, untuk Karang ini Taruna bisa kita di- ke depan. sampelnya di sini. Bagaimana mungkin yang kemarin yang pembagian seandainya kita membagi ini ya, Iya, tadi iya. soal bagi-bagi yang mungkin yang kemarin 10% bergerak di bidang keagamaan, Iya. yang selebihnya itu adalah di bidang pertumbuhan ekonomi, apa kreatif dan lain-lain. Bagaimana mendorong pemuda yang mandiri dan produktif ini dengan mungkin di angka-angka sedikit volumenya ini di bidang keagamaan, Iya. mungkin 30% lah misalnya Iya, iya, itu. Nah itu juga menjadi sounding bagaimana kita mendorong ke ya seperti yang dibahasakan tadi sedikit disinggung. Tidak apa-apa mungkin di Karang Taruna ini menjadi ikon terdepan untuk mendorong ke Silakan. pemerintah sebagai sarana kita bahwa pemuda ini butuh perhatian khusus di bidang keagamaan misalnya. Mungkin ditambahkan ke Rasek. Iya. Jadi saya kira kalau orang berbicara mengenai program Karang Taruna, Ya, program Karang Taruna ini memang sifatnya menyeluruh. menyeluruh betul. Nah, saya juga sepakat dengan Pak Ketua Dai Muda Kabupaten Bulukumba jika prioritas program itu harusnya ada keagamaan. Kenapa? Kalau keagamaan ini yang bagus pembinaannya, maka yakin dan percaya bisa tercapai semua program-program yang ada Karang Taruna. Di Karang Taruna itu dia sifatnya lebih meluas memang. Meluas. Artinya semua program-program yang ada di wilayah desa kelurahan ini itu tercover semua di Karang Taruna. Potensi yang dimiliki oleh desa, potensi yang dimiliki oleh kelurahan itu bisa dikembangkan karena semua bidang yang ada potensi-potensi sumber daya alam di desa itu tercover semua di Karang Taruna. Ya. Jadi Karang Taruna berperan aktif untuk bagaimana Nah, memproses sisa ini. mungkin yang dibutuhkan adalah itu tadi bahwa stimulan yang dibutuhkan Karang Taruna ini adalah stimulan. Ya. Baik itu stimulan dalam bentuk keberpihakan anggaran Wah, yang luar biasa, jelas Pak Desa. yang jelas terhadap Karang Taruna itu sendiri di desa. Artinya kita mengajak sesama mungkin himbauannya ini sedikit Ya. mengajak sesama kepala desa ya perhatikanlah ini anak muda sebagai sounding kita di desa yang memang notabene-nya ini diakui di secara nasional karena satu-satunya lembaga yang tapping ke desa ya, ke desa ini yang diakui kalau lembaga kemudaan itu Karang Taruna. Ya. Nah, Ya. mungkin menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan ke depan terlepas daripada Karang Taruna ini sebagai wadah untuk berhimpunnya teman-teman pemuda yang dari pelosok. Jadi inilah sebenarnya
yang perlu untuk dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Berkaitan dengan keberadaan daripada Karang Taruna itu sendiri. Karena yakin Karang Taruna di desa ya? Ya, Karang Taruna di desa. Yakin dan percaya bahwa kalau Karang Taruna di desa dan kelurahan ini terbina dengan baik, khususnya bisa mengakomodir, bisa kan pemerintah daerah mengakomodir Karang Taruna desa dan kelurahan ini melalui programnya mereka. Keberpihakan itu tadi, bahwa taruh misalnya Sesuai visi misinya ya. 1% ADD misalnya itu fokus untuk Karang Taruna. Itu kan bisa seperti itu. Di sana bisa keagamaan, di sana ada usaha produktifnya, kan semua Bisa kolektif di situ. pemberdayaan perempuannya, dan tak satu pun ya yang tidak mengetahui bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu, Pak Desa tidak ada di Indonesia ini. Semua kepala desa tahu bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu adalah ada Karang Taruna di situ. Ya, jadi pertanyaan, kenapa keberadaan Karang Taruna di lembaga kemasyarakatan itu tidak diikuti dengan keberpihakan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dari Karang Taruna itu sendiri. Yang ada selama ini kan lebih berat ke PKK kan, lembaga kemasyarakatan Atau mungkin desa karena kan PKK ini lebih dekat dengan Pak Desa. Ya, boleh jadi seperti Misalnya itu. ya, maksudnya Saya mudah-mudahan kan otomatis nih kalau PKK kan temang tidur. Tetapi kalau PKK tidak bisa mengcover secara menyeluruh program yang dimiliki oleh organisasi Karang Taruna. Karang Taruna bisa mengcover yang berkaitan dengan perempuan dan kegiatan-kegiatan PKK. Betul. Kan Kalau seperti Karang itu. Taruna kan dia kolektif. Iya. Bisa masuk di bidang keagamaan, bidang Semua. apa namanya, pengembangan ekonomi misalnya, kesejahteraan pemuda. Nah, ini saya kira sangat menarik ini. Cuma sayangnya ini Ustaz, gini kan kita hanya bincang lepas terkait dengan kekarang tarunaan kita. Sudah ada gambaran, saya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa yang harus di-up hari ini adalah bagaimana potensi keagamaan yang ada di desa itu untuk memperbaiki pemuda itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana peran pemuda yang ada di desa itu tidak lagi menjadi bagian daripada PS-nya kepala desa, tapi dia menjadi mitra kepala desa. Misalnya bagaimana melakukan program-program yang menjadi visi-misinya kepala desa. Nah, ini mungkin sebagai closing kita ke Ustaz Iwan, mungkin ada wejangan yang harus disampaikan kepada pemuda, khususnya pemuda Karang Taruna. Salah satu program kita di Karang Taruna di masa yang akan datang, dengan tadi bahasanya Pak Desa 1% saja. Bari 1% ya? bantu Pak Desa habiskan dananya. Dibantu Pak Desa bahwa Iya, jangan fisik semua. Satu catatan besar, seluruh pemirsa tahu, di masa Nabi tidak ada gedung berdiri, tidak ada kantor, tapi terkenal sampai dunia kiamat. Kenapa? Pembinaan mental spiritual yang baik. Kenapa muncul balapan liar? Kenapa muncul anak-anak ribut-ribut di bulan Ramadan? Karena tidak ada tempat beraktivitas, berkreasi. Maka disediakan lahan. Contoh misalkan di masa yang akan datang dengan dana yang ada, yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi tidak apa-apa kita gerakkan. Karang Taruna buat pelatihan dai, pelatihan MC, pelatihan protokol. Kami yang menjadi pemateri. Wah, luar biasa. Itu kan kalau ada begini kan sederhana, tapi ya itu harapan kita ke depannya. Iya, betul. Oke, baik, untuk Pak Desa sebagai closing kita terkait, kita pertegas lagi strategi yang terpenting dilakukan, apalagi kan kita tahu Kakak Sek ini itu berangkat dari Karang Taruna sampai bisa menjadi kepala desa, dan alhamdulillah ada ruang untuk Karang Taruna karena kita paham betul. Mungkin sebagai strategi khusus kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Karang Taruna yang ada di desa. Oke, jadi terima kasih sebagai closing statement. Ya, tentu kita berharap untuk kedepannya Karang Taruna ini dari hari ke hari kan memang sudah ada peningkatan. Hanya saja memang sekali lagi bahwa Karang Taruna untuk kemajuan dan kemandirian Karang Taruna ke depan memang harus ada campur tangan daripada pemerintah di dalam pemberdayaan. Jangan harap ada kemajuan di tubuh Karang Taruna jika pemberdayaan pemerintah dengan pemberdayaan pengurus Karang Taruna itu sendiri itu tidak bisa diwujudkan. Karena yakin dan percaya bahwa hari ini semua program-program yang kita akan lakukan itu memang membutuhkan anggaran yang jelas untuk kemudian bagaimana kita bisa mencapai target yang tidak bisa itu ya. Jadi
saya berpesan kepada seluruh generasi muda atau yang kita kenal dengan generasi milenial, ya, bahwa Karang Taruna itu memang selalu mengedepankan kerja-kerja ikhlas, tetapi yakin dan percaya bahwa semua ketulusan-ketulusan kita itu pasti akan Hasilnya. bernilai. Ya, baik sahabat Sosial TV. Kalau bicara soal Karang Taruna tentunya dari segala lini yang kita akan bahas itu tidak akan ada habisnya. Nah, itu selain daripada perbincangan kita ini di acara ini, teman-teman Karang Taruna maupun masyarakat umum itu boleh mengkomentari apa yang sudah kita perbincangkan malam ini, dan kami tunggu di kolom komentar. Yang tentunya sahabat TV ini selalu hadir sebagai TV edukasi khususnya di Kabupaten Bulukumba, dan lebih mengedepankan nilai-nilai sosial kita. Terima kasih kepada Pak Sekretaris, Pak Desa, ini kakak saya di Karang Taruna, terlebih kepada Ustaz Kondang kita, Ustaz Iwan sebagai Ketua Dai Muda, kemudian Koordinator Bidang Keagamaan. Saya tidak tahu kalau lihat kita selalu saja mau ketawa, biar tidak bicara ini saya. Saya kira memang ini mungkin ada titipan auranya. Ini setiap kita bicara atau ketemu pasti tersenyum, biar dia aja meluncur. Oke, baik, terima kasih atas perbincangan kita malam ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Pesan saya, teruslah untuk berkarya, tapi jangan lupa bahwa kita hidup untuk sebuah perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.